Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah nawina ta'allum wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wa ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda dalalatu ala al-khair bi ittiqa' wajhillahi wa mardatihi وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كيفيات الاستنجاء ثلاثة. Di sini kita masuk tentang tata cara istinja, atau bisa dikatakan bukan tata cara ya, apa yang lebih afdal, istinja dengan air atau istinja dengan batu, atau digunakan dua-duanya sekaligus. Karena kan kita bahas istinja itu, maksudnya kalau bahasa kita kan cebok ya, istinja itu bisa menggunakan air, bisa juga menggunakan batu. Kalau sekarang udah modern, bisa menggunakan tisu, sama aja. Tisu digunakan untuk istinja boleh, air digunakan untuk istinja lebih cakep lagi. Cuman mana yang lebih afdal, menggunakan air atau menggunakan batu atau tisu? Nah, di sini kita akan sampaikan. Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Tingkatan yang pertama paling bagus itu al-jam'u, artinya apa? Menggunakan dua-duanya, yaitu gunain batu dulu baru pakai air, atau kalau sekarang gunain tisu dulu baru pakai air. Jadi dua-duanya dipakai tuh, pakai tisu iya, pakai air iya. Wahyal afdal, itu cara yang paling afdal. Kenapa disebut paling afdal? Kita ikutin dua-duanya yang pernah Nabi lakuin. Ya, Nabi pernah ngajarin istinja dengan batu, Nabi ngajarin istinja dengan air. Dua-duanya kita pakai, itu lebih afdal. Karena kita menghidupkan dua-duanya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal hajaru yuzilu ainan najasah. Yang namanya hajar atau batu atau tisu itu hanya mampu menghilangkan ainun najasah. Apa arti ainun najasah? Tisu hanya mampu menghilangkan bentuk najisnya. Bentuk najis hilang dengan tisu. Orang buang air kecil, air besar dengan tisu, bentuk najisnya nggak ada. Cuman bekasnya ada gak? Ada. Wal ma'u yuzilu atharuha. Adapun air itu mampu menghilangkan bekasnya. Jadi bentuknya dihilangin dengan tisu, bekasnya dihilangin dengan air. Nah, itu cara paling afdal. Itu cara paling bagus. Nah, ini kita bisa terapkan mungkin di toilet-toilet umum, kayak di mall-mall atau di rest area ya, itu kan pasti ada, tapi kan semprotan tuh, tisu juga disediain, pakai dulu tisu, baru pakai semprotan, biar dapat paling afdal begitu. Tapi repot nih begitu Bib, yang ada ciprot kemana-mana, saya pakai tisu aja dah, boleh gak? Nah, di sini dijelasin. Tingkatan yang kedua, al-iktisaru 'alal ma'i. Yang kedua hanya menggunakan air. Dan ini derajatnya di bawah cara pertama. Paling afdal gunain dua-duanya. Di bawahnya yaitu menggunakan air saja. Gunain air saja. Adna minallati qablaha, itu di bawah yang pertama. Yang pertama paling bagus dua-duanya. Di bawahnya gunain air doang. Kemudian yang ketiga, al-iktisaru 'alal hajar. Menggunakan batu saja, atau sekarang tisu. Fayajuzu, maka hal itu boleh.
boleh, tapi masih di bawah tingkatan yang kedua. Pakai air lebih bagus. Fayajuzu walau ma'a wujudil ma', kalau menggunakan tisu saja maka boleh meskipun air ada. Air ada, tapi nggak mau pakai air, mau pakai tisu, boleh nggak? Boleh. Cuman kalau ditanya mana yang lebih afdal, tisu atau air? Air. Mana yang lebih afdal, air atau tisu plus air? Tisu plus air. Nah, begitu derajatnya. Itu yang paling rendah banget, masih boleh pakai tisu doang. Walaupun air ada, boleh, nggak apa-apa. Artinya bentuknya hilang, bekasnya masih ada, masih boleh. Nah, kalau disuruh pilih antara tisu dan air, ya pilih apa? Air. Cuman kalau disuruh pilih air doang atau tisu plus air, ya tisu plus air. Ya. Sekarang mah tisu kali ya, kalau batu mah susah. Kamu mungkin termasuk ke toilet umum bawa batu dari luar. Nah, orang mau cebok apa mau tawuran ini? Apalagi batu gede-gede banget lagi. Padahal suruh bawa kecil ya. Itu boleh pakai batu doang atau tisu doang boleh. Pakai air doang itu di bawah paling bagus. Pakai tisu plus batu itu paling afdal, paling bagus. Makanya orang-orang boleh cebok pakai tisu, salah gak? Ya sebenarnya nggak salah, cuman tata caranya doang. Dan cebok pakai tisu itu banyak syaratnya sebenarnya. Nggak bisa setiap ente buang air kecil, boleh nggak langsung pakai tisu? Ntar dulu. Nanti ada syarat-syaratnya kita akan bahas. Nggak boleh melewati apa? Batas keluarnya. Kalau bahasa kasar begini. Ada orang buang air kecil, maaf nih ilmu ya. Jadi itu bekas kencingnya bukan berada di apa? Di tempat keluar, tapi udah ngalir ke bawah. Ini bisa pakai tisu nggak? Udah nggak bisa. Ini harus pakai apa? Air. Nanti kita bahas. Artinya boleh nggak mereka begitu ceboknya? Iya boleh. Cuman apakah sesuai dengan ajaran syariat? Enggak. Ini kan mau belepotan juga tetapnya pakai tisu. Dah kelar dah. Makanya ada boleh nikah sama orang Indonesia, tinggal di Indonesia lama. Di sini kan cebok pakai air. Ketika balik lagi ke negaranya, dia cebok pakai tisu, risih dia. Risih. Biasa pakai air, tiba-tiba pakai tisu. Jadi dia ngerasa, emang ajaran Islam itu ajaran yang paling bagus dalam urusan istinja, bersih-bersih. Yang paling bagus pakai air. Nah, kemudian di sini dikatakan dhabitul hajar lati yasihul istinja bihi. Ya. Batasan benda atau batu, atau sekarang tisu ya, batasan batu yang sah digunakan untuk istinja. Atau begini, ciri-ciri batu atau tisu yang boleh digunakan untuk istinja. Nah, lebih cakap begitu dah, ciri-ciri dah. Mungkin kalau batasan mungkin nanti bingung ya. Ciri-ciri batu atau dalam kurung tisu yang boleh digunakan untuk istinja. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, an yakuna tahiran. Syarat pertama, batu atau tisu yang digunakan yaitu suci. Itu nomor 1. Suci. La najisan au mutanajisan. Suci, tidak najis atau terkena najis. Maksudnya gimana? Emang ada orang istinja pakai barang najis? Bisa aja. Seandainya dia istinja pakai, maaf, kotoran kambing. Kotoran kambing kan apa? Kering. Kering kan? Bulat-bulat. Najis gak? Najis. Dipakai buat istinja boleh gak? Enggak, karena najis. Atau mutanajis. Mutanajis itu artinya apa? Terkena najis. Contohnya bagaimana? Tisu yang kita gunakan udah kecipratan air kencing. Kita gunain. Itu tisu disebut apa? Mutanajis. Boleh dipakai? Enggak. Bedanya najis sama mutanajis tahu kan? Najis itu emang bendanya emang najis. Kalau mutanajis aslinya suci terkena najis. Nah, itu disebut mutanajis. Dua-duanya nggak boleh. Najis ataupun mutanajis nggak boleh. Harus menggunakan benda yang suci ya.
Kemudian yang kedua, an yakuna jamidan fala yujzi'u ma'i'un kama'il wardi. Yang kedua yaitu padat. Padat. Apa maksudnya padat? Maka tidak cukup dengan menggunakan barang yang cair. Contoh pakai air mawar dicebok, nggak boleh cair. Kalau mau menggunakan selain air harus yang padat. Batu padat, tisu padat juga, harus bendanya padat. Nggak boleh sebaliknya. Apa sebalik padat? Cair. Kalau bendanya cair nggak boleh sama sekali. Lagi mana kalau pakai es batu? Termasuk nggak? Termasuk padat tapi cair itu. Nah, ini masalah air. Kalau digunakan sampai cair lebih bagus. Digunakan masih padat, bermasalah karena padat itu bisa cair. Emang kelihatannya padat pasti pakai apa? Cair, mencair. Nah itu bisa jadi masalah. Lebih bagus tungguin apa? Tungguin mencair. Jadi syarat kedua padat. Kebalikan padat cair ya. Nggak boleh pakai sesuatu yang cair. Seperti apa? Bukan air. Air mah boleh. Seperti air mawar. Seperti air teh. Nah itu nggak boleh digunakan buat cebok atau istinja. Atau ciri yang ketiga yaitu an yakuna qali'an fala yujzi'u zujaj walal kasab. Yang ketiga dapat menghilangkan najis atau dapat mengangkat najis. Qali'an mengangkat. Mengangkat ya. Dalam bahasa Indonesia di sini menghilangkan ya boleh juga sih. Cuman lebih sesuai dengan katanya, qali'an itu dapat mengangkat najisnya. Maka tidak cukup dengan sesuatu yang tidak dapat mengangkat najis. Contohnya apa? Kaca. Kaca padat nggak? Padat. Ya kan? Suci nggak? Suci. Tapi bisa mengangkat najis nggak? Nggak bisa. Kenapa? Licin. Ya, jadi harus mampu mengangkat najisnya. Yang nggak mampu mengangkat najis meskipun padat nggak sah. Contohnya apa? Kaca. Dan al-ghasab di sini nggak diartikan dalam bahasa Indonesia nih. Ghasab itu maksudnya apa? Bambu. Bambu juga nggak dapat mengangkat najis karena dia licin. Mungkin juga termasuk daun-daun pohon ya, itu kan licin. Kalau yang pakai buat cebok mah susah itu. Nggak akan keangkat, yang ada apa? Kemana-mana itu najis. Nah, itu syarat yang ketiga, mampu mengangkat najisnya ya. Apa contoh nggak mampu tadi? Seperti beling, kaca atau bambu. Itu nggak boleh. Meskipun dia suci, meskipun dia padat. Cuman kan dia licin. Yang keempat, yang terakhir, an yakuna ghaira muhtaram. Syarat keempat, batu atau tisu yang digunakan yaitu menggunakan batu atau tisu yang apa? Yang ghairi muhtaram. Apa ghairi muhtaram? Bukan sesuatu yang dihormati ya. Batu atau tisu yang digunakan bukan sesuatu yang dihormati. Kalau yang dihormati nggak boleh digunakan. Contohnya apa yang dihormati? Contohnya tulang. Tulang itu kan bisa tulang manusia, bisa tulang binatang. Itu kan sesuatu terhormat. Karena itu makhluk yang bernyawa. Bisa nggak pakai tulang buat istinja? Nggak bisa, karena itu benda muhtaram. Itu benda yang dihormati. Wa kullu mat'umin adami, dan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Contoh dia menggunakan sesuatu padat, suci, mampu ngangkat najis, tapi makanan. Contohnya apa? Roti udah kering. Roti udah kering bisa nggak ngangkat? Bisa. Suci nggak? Suci. Padat nggak? Padat roti. Bisa nggak dipakai? Nggak bisa. Karena syarat keempat yaitu tisu atau batu yang digunakan bukan sesuatu yang dihormati dalam agama. Kalau dihormati nggak boleh. Contohnya tulang atau makanan manusia.
Wa mithluhul awraq allati fiha kalamun muhtaramun ka ilmin. Begitu juga seperti menggunakan kertas-kertas yang tertulis di dalamnya ilmu agama. Itu juga nggak boleh digunakan buat istinja. Kertas-kertas yang sekarang tuh yang bukan licin, itu kan bisa ngangkat najis juga. Cuman kalau ada ilmunya, arti ada ilmu agama ya walaupun sepotong, itu nggak boleh. Karena itu dihormati. Itu nggak boleh menggunakan buat istinja. Ini ciri-ciri batu atau tisu. Yang pertama suci, kedua padat, ketiga mampu mengangkat najis, arti nggak licin ya. Keempat bukan sesuatu yang dihormati. Apa sesuatu yang dihormati? Tulang, makanan manusia, kertas ada tulisan ilmunya. Kalau Quran mah lebih-lebih. Kita ngomong ilmu dah. Ada tulisan ilmu agamanya ya. Nah, yang ada Qurannya gimana? Bisa kafir dia. Dia tahu itu ayat Quran, dia sengaja buat cebok, lah kafir. Dia sudah menghina kalamullah. Kita mungkin ngasih contoh, yaitu kertas yang ada ilmu agamanya. Ya mungkin walaupun tertulis fardu wudu, itu kan ilmu agama itu. Dipakai buat cebok. Gimana tuh? Nggak boleh. Karena itu sesuatu yang dihormati. Ilmu agama dihormati. Nah ini ciri-ciri batu atau tisu yang digunakan buat istinja. Insya Allah kita masuk berikutnya tentang syarat-syarat istinja. Sampai sini dulu dah. Syarat istinja panjang. Alhamdulillah jamaah kita juga rame. Walaupun emang nggak kelihatan di mata. Masalah mungkin faktor hujan kali. Akhir nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyampaikan yang kita bisa, diamalkan dengan baik. Artinya kalau antum kapanpun istinja dengan tisu boleh gak? Boleh, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Gak semua kapan ente buang air langsung boleh istinja pakai tisu, enggak. Ada syarat-syaratnya. Tisu yang wangi gimana? Gak apa-apa, selama dia kering dan padat. Kan ada tisu yang wangi tuh, boleh gak? Ya gak apa-apa, gak masalah tisu yang wangi. Yang penting ciri-ciri 4 tadi ada terpenuhi, nggak masalah. Karena di ciri 4 tadi kan nggak ada, yaitu padat tidak wangi, nggak ada. Selama di padat apa? Aman aja, mau diwangi juga nggak masalah ya. Nanti kita sebut syarat-syarat istinja menggunakan tisu atau batu. Apakah setiap buang air boleh langsung pakai tisu? Ada syarat-syarat yang harus diketahui. Kalau salah satu nih syarat kagak terpenuhi, maka wajib pakai air, nggak boleh pakai tisu. Nanti kita sampaikan satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Ya al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Mabhagil Fatihah wa sirril Fatihah bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب
walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.